Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Marina dengan NIM 19104170003, kelas A4, semester 5, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti, Pontianak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester di mata kuliah e-marketing dengan dosen pengampu Ibu Melia Yosita, SEMM. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil analisis dari salah satu brand kecantikan lokal yang ada di Indonesia. Nah, brand tersebut adalah dari Mustika Ratu. Mustika Ratu merupakan brand kecantikan asal tanah air yang cukup legendaris. Dengan mengusung tema produk berbahan alami, Mustika Ratu menggunakan filosofi kecantikan nenek moyang serta kerajaan Jawa yang dikemas secara modern untuk wanita Indonesia. PT Mustika Ratu merupakan perusahaan herbal dan kosmetik di Indonesia yang didirikan oleh Muryati Sudibyo, yang dimana beliau merupakan wanita dari latar belakang bangsawan yang sangat menyukai tumbuhan alami untuk dijadikan sebagai jamu dan perawatan kecantikan. Berawal dari sebuah organisasi untuk para istri pegawai negeri sipil, ia mulai mengajarkan hobi dan kemampuannya meracik jamu kepada rekan-rekan organisasinya. Dari sinilah, pada akhirnya, hobi membuat jamu tersebut menjadi sebuah bisnis perusahaan. Produk jamu dan kosmetik dalam skala yang lebih besar. Nah, tepatnya di tahun 1973, Muryati Sudibyo membuat produk jamu dan kosmetik dalam skala yang lebih besar di garasi rumahnya yang dibantu oleh ibu dan 2 pelayannya. Pada tahun 1975, PT Mustika Ratu resmi dibentuk dengan 4 jenis produk, yaitu lulur, manyir, bedak dingin, dan air mawar. Sama seperti brand-brand lainnya, brand Mustika Ratu juga memiliki visi dan misi, yang dimana visi menjadikan warisan tradisi leluhur sebagai basis industri perawatan kesehatan atau kebugaran dan kecantikan atau penampilan paripurna atau holistic wellness, melalui proses modernisasi teknologi berkelanjutan, namun tetap mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam. Lalu untuk misi, yaitu di mana falsafah kesehatan atau kebugaran dan kecantikan penampilan paripurna atau holistic wellness yang telah lama ditinggalkan masyarakat luas, digali kembali oleh seorang putri keraton sebagai warisan kerajaan atau royal heritage, untuk dibagikan kepada dunia sebagai karunia Tuhan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Adapun untuk analisis lingkungan internal dan eksternal Mustika Ratu, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Mustika Ratu memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni, di mana mereka mengacu pada ISO 9001 dan ISO 14001. Setiap tahun, mereka juga mengadakan training dan motivasi untuk meningkatkan kualitas karyawan yang mereka miliki. Mustika Ratu memiliki kualitas produksi yang cukup baik. Perusahaan ini mengadopsi ISO 9001 untuk meningkatkan produksi yang mereka miliki, untuk meningkatkan serta seluruh karyawan yang ada. Mustika Ratu juga menerapkan prinsip CPKB atau cara produksi kosmetika yang baik untuk meningkatkan performa produksi mereka. Selanjutnya, Mustika Ratu memiliki jaringan distribusi yang luas yang tersebar di seluruh Indonesia dan dapat ditemukan baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Mustika Ratu memiliki diferensiasi produk yang sangat baik. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 700 jenis produk yang terdiri dari perawatan rambut, wajah, tubuh, dan kulit. Dan yang terakhir, Mustika Ratu memiliki customer service center yang cukup baik dalam melayani para konsumen mereka. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Pertama, perusahaan kurang melakukan promosi untuk mengenalkan produk mereka ke masyarakat, terutama untuk para kalangan milenial yang semakin lama semakin melupakan produk Mustika Ratu. Perusahaan masih menggunakan teknologi yang kurang terbarukan. Hal ini akan sangat berat mengingat mulai banyak pesaing perusahaan kosmetik yang menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi mereka. Selanjutnya, kemasan yang dimiliki masih memiliki desain yang lama dan cenderung kuno, sehingga perlu diperbaiki lebih baik lagi. Next, beberapa nama produk yang digunakan kurang familiar, sehingga hanya beberapa yang laku di pasaran. Dan yang terakhir, para karyawan dan beauty konsultan yang ada di counter Mustika Ratu kurang memiliki kompetensi yang cukup untuk melayani konsumen. Selanjutnya, ada peluang atau opportunity. Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi pasar ke mancanegara, dan semakin sadarnya masyarakat terhadap produk kesehatan kulit membuat peluang pemasaran menjadi lebih besar. Selain itu, terdapat ancaman atau threat, yang dimana semakin banyaknya pesaing yang berdatangan masuk,
sehingga memungkinkan mereka akan mengambil alih posisi pasar perusahaan lokal. Dan semakin bertambah sulit dan ketatnya legalitas serta standar dari pengecekan kosmetik di Indonesia. Lalu, tantangan yang dihadapi oleh Mustika Ratu dalam bisnis, khususnya dalam industri kosmetik. Hingga saat ini, para pelaku bisnis lokal masih menghadapi kesulitan untuk mengimplementasikan CPKB. Menurut BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, pemerintah akan berusaha memberikan bimbingan dan konseling bagi para pelaku industri kosmetik, terutama UKM atau usaha kelas menengah yang terkadang terhambat oleh kurangnya dana. Masalah lain yang juga dihadapi oleh industri kosmetik di Indonesia adalah tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan mentah serta ketatnya persaingan dari negara-negara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Filipina, China, Jepang, Amerika Serikat, Italia, Inggris, dan Prancis. Meningkatnya persaingan di industri karena adanya kehadiran produk impor yang membanjiri pasar lokal, yang umumnya berasal dari China, Malaysia, dan Thailand, dapat merebut pangsa pasar hingga 40%. Selain itu, saat ini biaya produksi naik dan harga bahan baku kosmetik meningkat. Kondisi ini juga diperburuk oleh melemahnya daya beli masyarakat yang menganggap bahwa kosmetik asing memiliki kualitas yang lebih baik daripada kosmetik lokal. Faktor yang membuat produk kosmetik dari luar diminati di pasar Indonesia adalah karena produk kosmetik luar tidak terbatas hanya untuk perempuan, namun juga laki-laki. Menteri Perindustrian Indonesia juga mengakui bahwa industri kosmetik asing, terutama yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Uni Eropa, memiliki keunggulan proses teknologi dan mampu memenuhi standar FDA. Selanjutnya, ada strategi bisnis yang telah dilakukan oleh Mustika Ratu. Setiap tahunnya, Mustika Ratu selalu meningkatkan produksi dan jumlah karyawan. Strategi awal yang dilakukan untuk memperbesar bisnis ini adalah dengan mendistribusikan produk-produknya ke salon. Nah, beberapa kota yang menjadi lokasi distribusi ini seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Strategi ini terbukti berhasil karena permintaan pasar terhadap produknya terus meningkat hingga 1980. PT Mustika Ratu juga terus melakukan ekspansi dengan memproduksi perlengkapan kecantikan nasional. Strategi lain yang juga dilakukan oleh PT Mustika Ratu untuk memenuhi permintaan pasar dan keterbatasan kapasitas tenaga kerja adalah dengan mengumpulkan dana sebagai tambahan modal. Tidak berhenti di situ, strategi keuangan lain yang juga dilakukan adalah mendaftarkan PT Mustika Ratu sebagai perusahaan go public. Mustika Ratu berhasil mendapatkan surat pengakuan efektif atas pendaftaran emisi saham dari Kepala Biro Pengawas Pasar Saham atau Bapepam. Mustika Ratu mendapat persetujuan untuk mencatat sebanyak 107 juta sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juli 1995. Upaya untuk go public ini sangat menguntungkan untuk meningkatkan distribusi manajemen perusahaan. Go public merupakan langkah yang sangat baik karena ada berbagai manfaat yang diberikan, antara lain membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan image perusahaan, menimbulkan loyalitas karyawan, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, insentif pajak, memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha, dan dapat melakukan merger atau akuisisi perusahaan dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Citra positif terhadap perusahaan juga telah dibangun oleh Mustika Ratu melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Melalui kerjasama dengan Yayasan ASEAN untuk mengadakan pelatihan teknologi HP pintar untuk bisnis yang lebih pintar atau STSB. Kegiatan ini berupa kegiatan atau pelatihan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia. Karena Mustika Ratu yakin bahwa pendidikan merupakan kunci dari perkembangan sosial bangsa. Mustika Ratu terus berusaha menangkap peluang yang ada untuk mengembangkan bisnisnya. Menyadari peluang pengembangan gaya hidup perkotaan yang penuh tekanan pekerjaan, kemacetan lalu lintas, dan lingkungan yang padat membuat perempuan Indonesia yang semakin mapan saat ini merasa pantas untuk sesekali keluar dari rutinitas yang membosankan dan bisa memanjakan diri dalam merawat kecantikan. Dengan melihat peluang ini, PT Mustika Ratu pada tahun 2008 meluncurkan Taman Sari Royal Heritage Spa atau Spa TSRH sebagai tempat spa yang mengadopsi budaya Jawa.
Untuk menghadapi persaingan yang ketat dalam industri kosmetik, para pelaku industri lokal merevitalisasi jaringan distribusi dengan mempererat hubungan jaringan antara para pelaku industri sebagai produsen dengan LMO atau outlet modern lokal, yang posisinya dipersulit karena kehadiran retail asing dengan investasi luar biasa besar. Dengan revitalisasi ini, para pelaku bisnis di industri kosmetik melalui LMO menyatukan kekuatan mereka dan menjaga diri dari para retail asing. Periklanan untuk produk kosmetik sangatlah penting untuk menginformasikan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan dari target pasar. Karena kosmetik adalah produk yang sangat spesifik dengan pasar yang sangat istimewa, maka tidak mungkin untuk dikomunikasikan secara langsung, yaitu secara besar-besaran, atau kita lakukan secara promosi melalui orang per orang, karena kita dengan cara seperti itu tidak akan bisa untuk mencapai konsumen yang lebih luas. Nah, harga yang terjangkau juga menjadi salah satu pilihan strategi yang dilakukan oleh Mustika Ratu. Selain itu, Mustika Ratu juga terus membangun citra yang baik untuk merek mereka melalui iklan di majalah wanita dan juga melalui acara-acara terkenal seperti pemilihan Putri Indonesia dan penganugerahan wanita pilihan atau Prada Prameswari. Berbagai strategi promosi melalui berbagai media periklanan pun dilakukan oleh Mustika Ratu di berbagai negara, seperti Jepang, Bulgaria, dan pasar ASEAN. Menjadi inovatif selalu menjadi pilihan strategi terbaik yang dilakukan Mustika Ratu. Selain inovasi pada produknya, perusahaan juga mengusahakan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Untuk mencapai itu semua, PT Mustika Ratu bekerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program pelatihan teknis, terutama untuk penerapan ISO 9001-2000 dan ISO 14001-2004. Selain itu, juga meningkatkan kapasitas produksi dengan memperbarui mesin produksi dan merenovasi pabrik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kompetitor lokal utama dari Mustika Ratu adalah Martha Tilaar. Namun, berdasarkan objek penelitian pasar yang dilakukan oleh Universitas Telkom, pangsa pasar terbesar justru Wardah dan produk lokal lainnya. Kondisi pasar saat ini didominasi oleh kaum milenial yang semakin modern. Tren industri kosmetik saat ini mengarah ke yang berbasis bahan-bahan natural, dan banyak juga yang berkiblat ke Korea serta Jepang. Selain itu, kosmetik yang juga banyak digandrungi milenial adalah yang diedarkan melalui media digital, seperti Instagram, blog, YouTube, dan media sosial lainnya. Karena dengan media digital, sehingga produk-produk atau brand-brand tersebut sering ditampilkan, sehingga para konsumen lebih sering melihat hal tersebut dan ingin tertarik untuk membelinya. Saran bagi Mustika Ratu untuk memasuki pasar global. Yang pertama, melakukan riset mendalam. Sebelum memutuskan untuk masuk ke pasar global, ada baiknya untuk riset terlebih dahulu dan memahami dampaknya. Melakukan kelayakan bisnis di negara-negara tertentu juga penting untuk dilakukan. Mustika Ratu perlu memahami batasan lokal yang kemungkinan akan dihadapi di negara-negara baru. Sebaiknya langkah terbaik adalah mengunjungi negara yang ditargetkan, berinteraksi dengan penduduk setempat, berkonsultasi dengan pihak berwenang tentang bisnis, dan pelajari penyesuaian yang harus dibuat oleh produk. Nah, selanjutnya, bangun tim yang solid dan siapkan pemasaran. Sebaiknya, perusahaan Mustika Ratu menyewa tim lokal agar bisa memahami negara masing-masing tersebut. Ini akan menghemat waktu dan menanamkan sikap positif kepada penduduk setempat terhadap bisnisnya. Jika ingin organisasi bergerak maju, ada baiknya untuk Mustika Ratu memperkerjakan eksekutif senior yang sudah teruji. Selain itu, pihak Mustika Ratu pun bisa bekerja dengan konsultan lokal. Pemasaran melalui internet atau online menjadi salah satu strategi yang jitu saat ini. Selain itu, perlu juga untuk mengenalkan produk melalui situs web yang disesuaikan dengan pelanggan dapat mudah memesan barang dan jasa hingga melakukan pembayaran. Serta persiapkan pengiriman ke negara-negara tersebut dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, tim layanan pelanggan perusahaan harus memperlakukan setiap klien dengan hormat, terlepas dari latar belakangnya. Selanjutnya, bangun hubungan baik dengan pebisnis lokal. Menciptakan hubungan baik dengan agensi lokal guna meminimalkan risiko finansial yang akan terjadi di masa depan. Dan yang terakhir adalah pelajari sistem pajak serta hukumnya. Hal ini tentunya agar perusahaan mendapatkan dokumen hukum yang benar dari lembaga pemerintahan terkait. Penting bagi Mustika Ratu untuk tidak hanya fokus pada ekspansi bisnis ke dunia, namun juga bagaimana dapat menguasai pasar lokal.
Karena dengan penguasaan pasar lokal, maka hal itu dapat meningkatkan kepercayaan dunia akan merek dan produk dari Mustika Ratu. Beberapa strategi yang dapat dilakukan di platform digital antara lain, promosi secara online melalui media sosial dengan menggunakan sosial media influencer atau endorser yang lebih memiliki engagement yang baik. Selanjutnya, desain produk yang mengikuti tren desain produk kosmetik yang saat ini sedang diminati, namun tanpa kehilangan jati diri dari brand itu sendiri. Next, menjamin kualitas produk melalui berbagai sertifikat, jika perlu sertifikat internasional, serta membangun strategi komunikasi yang baik dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan brand-brand atau e-commerce atau aplikasi digital yang sudah mendunia dan terkenal. Mustika Ratu juga memiliki beberapa media sosial, yang dimana ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Instagramnya dengan username Mustika Ratu IND dengan followers 158.000, dan YouTube-nya dengan nama channel Mustika Ratu Indonesia dengan subscriber sebanyak 6,46.000, dan halaman di Facebook dengan namanya adalah Mustika Ratu IND. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan saya pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.